Kok rasanya tak enak melihat jamaah berserakan macam ini ya. Kurang sedap rasanya Pak. Bisa maju sedikit lagi Pak yang di belakang itu, biar kelihatan lebih hangat kita ini. Macam tak berkawan kita yang kalau gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketua Takmir Ustaz Dr. Muslih yang kita hormati dan seluruh pengurus, jamaah sekalian, semoga Allah senantiasa limpahkan kita keberkahan, kemudahan, kedamaian, ketenangan, dan diangkat segala macam kesulitan. Kalau ada yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan. Yang sedang sempit, semoga Allah lapangkan. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Mereka yang sedang belajar, semoga Allah mudahkan, tambahkan, pahamkan. InsyaAllah kelak mereka akan menjadi pelanjut generasi kita, bukan hanya keturunan tapi juga perjuangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya menyampaikan topik sederhana saja. Jadi saya bisanya yang sederhana, yang mudah-mudah sajalah. Kalau yang susah-susah nanti biar Ustadz Musli saja. Ini ada Ustadz Irfan nih, lama dia di Jogja, balik ke sini. Alhamdulillah, tambah kekuatan kita. Ya Ustadz Musli ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahlah kita semua ini. Ada rombongan Pak Haji Icon tadi saya lihat dari BIP. Mana beliau tuh ya? Ada, itu dia. Jadi kalau ditanya kekuatan masjid ini macam apa, tanyalah Pak Icon, karena ikut bikin pondasinya gitu ya. Kalau saya cuma nengok-nengok aja begini. Baik. Ini salah satu tulisan di Republika setelah Ramadan yang lalu itu, setelah Idul Fitri, saya buat tulisan sederhana ini. Saya bersyukur Allah berikan kesempatan menjadi penulis di Hikmah Republika 2 minggu sekali setiap hari Jumat, dan saya menulisnya yang ringan-ringan karena tak bisa yang berat-berat. Dan nanti bisa Bapak cari di Google, tulis saja judulnya seperti ini, tulisan lengkapnya ada di sana. Ini tulisan di korannya, seumpama pohon durian. Seumpama pohon durian. Kenapa pohon durian? Karena saya memang penikmat durian, gitu ya. Jadi kalau saya bilang buah paling nikmat kurasa di dunia ini, selain korma, durian lah, gitu ya. Korma sudah pernah saya tulis, jadilah pohon korma, gitu. Jadilah pohon korma. Dan itu pun bisa dicari juga. Tulis saja judulnya, jadilah pohon korma, muncullah itu nanti. Nah sekarang setelah Ramadan kemarin itu, saya tulis seumpama pohon durian. Sebelum ini saya tulis, sudah sempat saya diminta tausiah singkat di Masjid Baitur Ridwan yang di Yasmin. Jadi sebelum ditulis, saya sempat tuliskan ini di YouTube-nya Pak. Bisa dibuka YouTube-nya nanti. Jangan lupa subscribe. Nah, pula kan like. ya Pak Joya ya. Kemarin saya dapat WA dari teman Ustazah di Bogor. Ustadz, kenal ini Pak Joya? Oh, saya bilang, ini rombongan orang terpandang di Kahuripan. Saya bilang begitu aja kan, mau biar ngiri dia. Allah ya. Jadi ringkasnya ini, jadi setelah saya sampaikan ini dalam tausiah 7-10 menit, baru kemudian saya tulis di Hikmah Republika. Jadi bisa nanti Pak dibuka di sini singkatnya, tapi belum lengkap karena baru dalam ini pikiran baru saya tuliskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Saya senang membaca surat ini kalau ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Singkatnya, tak ada pun yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang sia-sia, pasti memberikan pelajaran. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kalau dibilang binatang itu yang kecil tuh kan, termasuk semut, ada pelajarannya. Ada dan tidak ada dalam pula dalam Al-Quran. Cuma durian aja tak ada dalam Quran. Coba dicari di pencari ayat itu, durian tak ada. Tapi bukan berarti dia tidak memberikan pelajaran. Kalau semuanya pula nama buah ada dalam Quran, nggak cukup segini Qurannya kan? Nah, sebegini nanti. Nah, gitu. Tapi beberapa buah, beberapa pohon ada dalam Al-Quran. Nah, gitu. Banyak sekali sebutkan nama-nama buah, nama-nama pohon. Tapi saya ingin sampaikan hari ini adalah tidak ada dia di dalam Al-Quran, tapi dia adalah ayat-ayat Allah. Nah, gitu. Ayatillah. Ini guru kita. Dan buku yang saya berikan ke beliau itu 2019 dulu, sekolah anak kita. Dalam buku sekolah anak kita itu tema besarnya itu adalah belajar dari pohon. Belajar dari pohon. Karena banyak sekali pohon, jenis-jenis pohon yang saya sebutkan di situ, meskipun saya juga bukan sarjana kehutanan tentang pohon. Sebenarnya bukan spesifikasi pohonnya, tapi hikmah pelajaran yang kita ambil dari pohon. Saya sebutkan ada pohon berbuah sepanjang musim. Sepanjang musim berbuah terus, tak pernah berhenti berbuah. Buah apa itu? Pohon apa? Pohon apa? Kurma. Tak pernah berhenti berbuah. Nah, itu udah saya tulis. Pohon berbuah musiman. Duren. Nah, ini sekarang yang mau kita bahas ini. Jadi pohon berbuah musiman, duren dan lain-lain. Ada pula pohon tak berbuah. Oh, banyak pohon tak berbuah. Ada pula pohon berbuah sekali. Cuma sekali aja berbuahnya, setelah itu mati. Pisang. Dan saya tulis di situ. Nah, yang kali ini saya ingin fokuskan di pohon berbuah musiman. Contohnya durian. Jadi memahami tadi itu guru kita Profesor K. H. Didin Hafiduddin, ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ayatillah, inna fi dzalika la ayatillah. Nah, gitu. Itu tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ayat qauliyah, yaitu Al-Quran. Nah, ini yang kita baca ini, Pak. Ini qauliyah. Kalau ayat qauliyah itu dia ada batasannya. Berapa ayatnya, Pak? Masih ingat Pak Icon? Ayatnya 6.600? Ustaz Jalu? Nah, kalau gampangnya 6.666 ayat. Nah, itu kalau gampangnya. Itu kan gampangnya aja. Begitu ditanya, udah pernah hitung? Hitung. Jadi kalau di buku kita dulu di Madrasah Sanawiyah sama Aliyah, jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat, dan kita terima aja. Jadi gampangnya 6.666 ayat.
Kadang kita memang ini itu Ustaz Musli ya, saya selalu bilang ini terlalu ini. Kalau nerima itu udah, kalau urusan agama itu langsung insyaallah. Kalau Ustadz yang bilang siap. Coba Pak, saya baru waktu kuliah S2 baru ngeh saya untuk ngitung ayat Quran. Bapak udah pernah hitung belum? Gitu kan. Nanti Mr. Joya pulang dari sini ambil Quran, terserah Al-Quran cetakan mana, hitung dulu Pak, Al-Baqarah sekian, ayat sekian, ini jumlahin, benar nggak 6.666 ayat? Coba profesor waktu kuliah kami itu, Profesor Kausar Azhari itu Ustaz Muslim, kenapa Anda bilang 6.666 ayat? Ya begitu loh Ustaz, di buku itu udah pernah kehitung? Belum, hitunglah. Wah, PR kita pulang ke rumah ngitung, besoknya minggu depan kita datang, ternyata bukan segitu, 6.636. Coba cek ulang lah. Gitu kan. Gitu. Itu terbatas, ada ayatnya sekian, surah 114 surah, ayatnya 6.636 ayat. Itu halamannya juga ada. Itu terbatas, itu ayat qauliyah namanya. Dan itu bisa kita hafal Pak. Anak-anak tuh luar biasa dihafalnya. Nah yang kedua adalah ayat kauniyah, alam semesta. Alam semesta ini Pak terhampar ini. Kalau Buya Hamka bilang alam terkembang adalah guru. Jadi semua yang terhampar di alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah, dan semuanya guru, berguru kepada alam. Dan ini nggak pernah selesai, nggak pernah tamat. Nggak pernah tamat kita kan. Kalau Quran kita baca khatam, minimal khatamnya sekali setahun khatam kita. Ya kan, masalah tajwidnya kurang-kurang dikit, udahlah, ada tadarus kita Ramadan kan. Tapi kalau ayat kauniyah tak ada batasannya, tak sampai pula kita. Meskipun ayat Al-Quran juga tak sampai juga kepada makna yang sesungguhnya, para ulama juga selalu menyebutkan Allahu a'lam bimuradi, Allah yang tahu maksudnya, sampai begitu. Tak sanggup. Nah apalagi alam semesta ini. Jadi kata beliau, ayat-ayat Allah itu adalah ada dua, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Keduanya mesti ditadabburi secara bersamaan dan hasilnya tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lain, sebab keduanya bersumber dari zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengkaji Al-Qur'an ayat qauliyah dan mengkaji alam semesta ayat kauniyah, pasti nyambungnya ketemu. Kalau tak ketemu berarti kitanya yang salah. Karena Al-Quran juga Allah yang menurunkan, alam semesta ini pun Allah yang menciptakan, pasti nyambung. Kalau tak nyambung berarti kita yang salah metode berpikirnya, metode lagi penelitiannya salah itu, gitu kan. Gitu. Kenapa tak sambung? Nah sebagian orang menyalahkan Al-Quran kurang relevan dengan alam, begitu. Tidak, bukan wahyu yang keliru, akal kita yang belum sampai. Oke, ini salah satu dosen senior di kampus, dosennya Ustadz Musli juga ini, Buya Ibdal Shah. Kalau saya kebetulan habis khutbah di Masjid As-Sofia di Bogor, kami ketemu di sana, dia ketua takmirnya. Foto lah kami. Ini ibaratnya dua, ya saya muridnya lah gitu ya. Jadi kalau memahami ayat-ayat qauliyah itu disebut tadabbur Al-Quran. Jadi kalau bilang ayo kita tadabbur Al-Quran, berarti Qurannya yang ini nih. Baca ayatnya yang fasih tajwidnya, terus tafsirnya macam apa, itu namanya tadabbur Al-Quran, merenungkan, memahami Al-Quran. Dan itu nggak ada juga selesainya, nggak ada khatam-khatamnya kan. Jadi kalau kita lihatlah Pak, buku tafsir itu kan sampai sebegini, 10 jilid, 15 jilid, 20 jilid, nggak ada habis-habisnya. Dan sampai sekarang masih ada juga yang menulis tafsir, nggak ada habis-habisnya juga. Wah, luar biasa. Kalau ngelihat tafsirnya Profesor Quraisy Shihab saja, ya Allah, Al-Misbah itu kan, wah, kayaknya di kita di sini ada tafsir Al-Misbah. Meskipun kita sering ada, itu dia tafsir Al-Misbah. Cuma kalau kita kan punya tafsir ini buat pajangan. Saya pun gitu di rumah tuh kan, ada pula tafsir di situ pakai bahasa Arab, tafsir Jami'ul Bayan, baca nggak bisa. Coba kalau Ustadz Musli datang ke rumah, ada juga rupanya reversi kawan. Nah, begitulah kira-kira. Cuma petantang-petenteng aja gitu kan. Punya buku kita beli 2 tahun yang lalu, plastiknya belum dibuka Pak.
Gimana? Belum sempat. Allah ya Karim. Jadi kalau membaca ayat Quran itu tadabbur Al-Quran, dari yang umum kepada yang khusus gitu ya. Nah, sedangkan memahami ayat-ayat kauniyah disebut tadabbur alam. Sekarang udah sering sebutkan tadabbur alam, pergi ke alam. Tengok kan. Coba tadabbur alam berenang gitu ya. Apa-apa juga lah. Tapi intinya adalah pelajarilah alam. Pahamilah alam ini sebagai ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Buya Hamka menyebutkan alam terkembang ini adalah guru. Bergurulah kepada alam. Kalau alam ini marah kepada kita, Ebit Ki Ade bilang begitu. Mungkin alam mulai bosan melihat kita juga, tak mau bersahabat lagi dengan kita. Kenapa? Tak pernah tadabbur pula kita. Kita rusak melulu dia kan. Dan dalam buku tadi sekolah anak kita itu, salah satu ininya adalah judulnya itu kita yang salah. Jadi kan kita seringkali menyalahkan alam. Bahkan kalau hujan turun melampaui batas kadarnya. Terlalu lebat hujannya jadi banjir. Allah yang menurunkan hujan dan Allah tahu kadar bumi ini gitu. Berapa kadar hujan yang diturunkan tahu pula Allah tuh. Coba kita bilang hujan terlalu lebat jadi banjir. Bukan masalah terlalu lebatnya, jalannya tak ada lagi. Ya kan? Jalan mau lewat tak ada lagi, semuanya udah dicor. Hampir dia ke rumah-rumah kan, dibilang terlalu lebat. Gitu. Jadi kita yang salah. Walaupun menempuh jalan yang berbeda, namun keduanya akan bertemu juga, sebab tujuannya sama, yakni menggali hikmah ilahiyah sebagai kurikulum kehidupan, manhajul hayah. Jadi kalau Buya Ibdal itu kalau ngaji itu tafsirnya luar biasa. Kalau awak tak bisa baca tafsir, baca alam aja lah. Tapi keduanya pasti ketemu. Yang tafsir Quran tadi kau lihat tadabbur Qurannya, yang ini tadabbur alam, pasti ketemu. Karena dua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah poinnya. Jadi ada 5 macam durian. Sebenarnya ini perumpamaan, Pak. Masalan, amsal. Kalau dalam Quran surah Ibrahim itu 224, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Itu. Ada syajaratun thayyibah, itu pohon kurma. Pohon terbaik itu adalah pohon kurma. Asluha sabitun, akarnya menghujam, far'uha fis sama, batang dahannya menjulang, tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha, dan dia berbuah di sepanjang musim. Itu pohon kurma. Nah, di bawahnya itu adalah pohon berbuah musiman, yaitu pohon durian. Dalam tulisan yang singkat ini, Bapak sekalian, saya menyebutkan ada 5 karakter manusia dalam pohon durian itu. Ada 5 karakter. Yang pertama, ini nggak usah panjang-panjang. Sebenarnya ini saya siapkan untuk pengajian hari Selasa, pengajian dosen di UIK, Ustaz Muslih. Lagi ngutak-ngatik ini buah, karena soalnya saya udah mengelak-elak, tapi diminta grogi kalau depan Pak Kiai itu udah menolak-nolak. Pokoknya Ustadz gilirannya udah Ustadz benaran udah habis semua kan. Yang rada benar giliran saya gitu. Jadi nggak bisa lagi bikin ini, Mr. Jalo ngasih tahu hari Sabtu ngasih materi. Siap. Lagi bikin gitu. Jadi ini dibikin ini ya. Yang pertama saya sebut pohon durian tak berbuah. Ada durian tak berbuah, Pak? Tak berbuah pada musimnya. Ya Pak Samsul. Tak berbuah pada musimnya. Ada. Ini sengaja kemarin saya foto di sekolah. Ini 2 pohon durian yang mestinya sudah berbuah, belum berbuah dua-duanya. Foto-foto dulu. Sini murid pas datang. Sini. Foto sama Bapak dulu. Ini pas pagi-pagi kemarin. Saya sedang mengambil 2 pohon durian ini depan masjid persis. Ada 2 karena yang sebaya dengan dia sudah berbuah. Jadi kemarin saya posting yang sama Pak Kiai tadi itu pohon durian di Facebook. Ini pohon durian tak berbuah. Mungkin penjelasan saya tak begitu dalam, tapi inilah yang saya tukar. Nanti bapak-bapak tinggal pahami sendirilah, bikin uraian sendiri aja. Ini kan saya yang mengurainya gitu ya. Jadi durian tak berbuah itu waktunya berbuah tapi tak berbuah. Jadi ada momen-momen di mana kita beramal, sudah memang pastinya kita beramal momen itu, tapi tak beramal juga kita. Itu berarti durian tak berbuah. Ini kaitannya bulan Ramadan. Karena kemarin saya sebutkan, jadi Ramadan itu kan momen. Yang tak pernah sedekahlah bulan Ramadan tuh. Yang tak pernah ke masjid,
ke masjid lah bulan Ramadan. Pokoknya Ramadan itu, kalau tanya, kapan sedekah kita paling banyak? Pasti semuanya sama bilangnya, bulan puasa, bulan Ramadan. Karena itu momen. Tapi kalau ada orang bulan Ramadan saja pun tetap tak bersedekah dia, inilah dia. Ramadan tak ke masjid juga dia. Ini durian tak berbuah. Durian tak berbuah. Kemarin ada dosen saya, udah profesor di UIN Jakarta itu dulu. Saya, Bang Tanjung, saya udah dari tahun sekian udah saya tanam pohon durian ini. Karena saya posting pohon durian yang ada buahnya. Kenapa kira-kira pohon durianku ini tak berbuah? Ini yang nanya profesor. Alamak, Prof, mohon maaf, saya pun tak ahli soal durian ini. Tak ahli saya ini, saya cuma penikmat aja. Cuma kata orang tua dulu di kampung, kalau pohon durian kita tak berbuah, ambil golok. Bacok-bacok aja pohonnya. Kalau tak berbuah kau tahun depan, ku tebang kau. Berbuah kau. Dan itu rumus. Dan itu yang saya lakukan di sekolah itu. Pohon durian tak berbuah di waktu. Ini udah saya bacok-bacok. Kalau tahun depan tak berbuah kau, awas kau ya. Berbuah kau. Itu kata ayah dulu di kampung waktu masih kecil. Mungkin sebagian tak mujarab, tapi kalau buat saya mujarab itu, Pak. Kalau pohon mangga tak berbuah, coba lah, Pak. Ambil golok, tebang kau nanti, bacok-bacok dia. Bulan tahun depan berbuah dia. Kata dia, ada yang komen, ini di Batak sama di Sunda kok ilmunya sama Ustadz katanya. Berarti satu guru ayah kita dulu, saya bilang. Jadi komen lagi orang Sunda, di Sunda juga begini katanya. Itu berarti seguru orang Batak sama orang Sunda. Jadi kalau adalah durian tak berbuah, mestinya sudah berbuah tapi tak berbuah. Jadi sudah waktunya lah. Kalau mungkin ini saya sampaikan satu ayatnya. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Sudah waktunya berzakat, tak berzakat, memang tak ada. Gitu kan? Kalau ini masalah ada, tak berzakat dia. Sudah waktunya berzakat, sudah waktunya memang harus bersedekah, tak bersedekah juga. Sudah waktunya memang harus nolong, enggak nolong juga. Sudah waktunya memang dia harus puasa, enggak puasa juga. Saya bilang ini durian tak berbuah. Tapi meskipun durian tak berbuah, jangan ditebang. Setidaknya mesti ada gunanya orang macam ini. Gitu. Jadi kalau ada tetangga kita, acara ini kemarin tak ada juga sumbangannya. Agustusan tak ada juga ini ya. Ini kita mau ini tak ada juga ya. Tak ada juga. Udahlah, kita matikan aja. Jangan pula. Mana tahu nanti ada lagi urusan kita dia mau ikut gitu kan. Mana tahu kalau pas ada yang meninggal, sibuk dia. Alhamdulillah. Berarti masih ada gunanya itu kan. Gitu. Jadi sama dengan durian tak berbuah, jangan ditebang. Dibacok-bacok aja biar berbuah di depan gitu ya. Masalah. Ini singkat-singkat kita bikin ya. Yang kedua, ini dia durian mentah. Jadi yang pengen melihat contoh durian mentah, besok datang ke DU. Ini pohonnya, ini asli Ustadz Musli. Itu sengaja selingkarin. Satu pohonnya ini buahnya ada 6 biji ini. Cuma masih agak kecil-kecil, masih mentah. Tungguin, tak jatuh-jatuh. Kenapa belum jatuh? Karena masih mentah. Jadi kalau durian mentah jangan ditungguin, pegal kita. Ini kapan jatuhnya? Angin datang, tak jatuh juga dia. Kenapa? Masih mentah. Jadi kalau durian mentah datang angin sepoi tak ada. Agak kencang pun anginnya tak jatuh. Udah datang angin kencang. Wah, kalau dulu di kampung kita itu, Pak Econ, kita nungguin, wah ini angin kencang, jatuh nih. Jatuh nih, kita udah siap-siap di bawah Pak, jatuh nih, tak jatuh, padahal angin udah kencang, udah begini nih, tuh, tak jatuh, kenapa? Masih mentah. Nah ini perumpamaan juga Pak. Ini kita nggak bicarain orang ini, kitanya nih. Jadi jangan, ini dianya nih, enggak, akunya nih. Jadi saya tulis ini Pak, akunya nih. Orang-orang yang memiliki kekayaan tapi tidak mau mengeluarkan zakat atau sedekah kepada orang lain. Kalau yang tadi itu memang tak ada. Kalau ini ada. Kalau ini ada, tapi tak bersedekah, tak berzakat dia. Jadi kalau ingat kita dulu ngurusin masjid itu kan, bangun masjid kita, proposal, wah, udah mantap kali lah proposal ini dibikin, ditungguin, penjelasan udah panjang. Ini Pak, jadi begini, tak ada. Ya insya Allah doakanlah, mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki saya. Mudah-mudahan kalau proyek ini jadi, tak jadi, tak jatuh. Kalau saya bilang, udahlah,
tak jatuh itu. Jadi kalau kita tahu itu, samanya kita itu, tak usah menilai orang, kita pun begitunya. Kalau datang tak jatuh, berarti durian mentah lah kita itu. Udah jelas kalau dari awal. Tak usah kau jelaskan dulu ya. Untuk bulan ini aku tak bisa bersedekah. Jadi mungkin jelas pulang dia. Jadi apa isinya? Apa isi proposal kalian ini? Coba jelaskan dulu. Setengah jam dia menjelaskannya. Proposalnya udah bagus besar. Ya insya Allah lah ya. Mudah-mudahan proyek ini lancar. Doakanlah langsung. Tak cair. Kata orang tuh gimana? Kalau datang ke Batan gimana? Tak jatuh, mentah dia. Itu namanya durian mentah. Allah, ini lagi nunggu ini. Jadi inilah yang saya posting di Facebook kemarin itu kan. Lagi nungguin jatuh nih Pak Tanjung katanya. Masih mentah, jadi belum jatuh dia. Gitu ya. Yang kedua, jadi saya sebut ini orang bakhil. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadana lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang kikir gitu. Allah pangkal ujungnya ini kan innallaha la yuhibbu kana mukhtalan fakhur, surah An-Nisa ini. Siapa orang-orang yang membanggakan diri yang sombong itu? Orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Nah, ini ngeri kali nih ya. Udahlah kikir dia, orang pun disuruh, tak usah lah, itu enggak jelas yang pembangunan masjid itu, enggak usah ini. Udahlah dia pula kikir, orang pun disuruh kikir sama dia kan, belum tentunya amanah itu pengurus masjid itu. Wah, yang tadinya kawan udah berniat berzakat ini, enggak jadi zakat, karena enggak usah lah, enggak jelasnya itu. Nah itu kan. Gitu. Ini kita ini Pak, dan khawatirnya menyembunyikan karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita. Seringkali kita ngumpet-ngumpetin kemampuan kita, kekayaan kita itu karena khawatir diminta orang. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahanlah kita terhindar dari ini. Adanya, cuma tak jatuh. Jadi kalau saya bilang durian mentah, udah digoyang sana goyang sini. Ayat sama hadis sudah keluar. Ustadz Muslu udah capek ayatnya ini, hadisnya ini. Setelah itu enggak jatuh juga. Gitu. Masih mentah. Mudah-mudahan nanti ada waktunya dia sudah. Oke. Yang ketiga, ini agak ngeri ini. Durian busuk. Durian busuk. Saya dulu ingat waktu sanawiyah itu pernah timpa sama durian. Wah, untungnya tak kepala awak yang kena di kaki di sini. Karena perkiraan belum jatuh ini. Nah, jadi kita lewat-lewat lah sambil nengok-nengok. Masih di kampung dulu. Pernah ras, bum, bum. Di kaki sampai masih ini bekas. Alhamdulillah nggak kesini dia. Kalau kesini mati awak. Ya di kaki di sini ternyata masih busuk. Kalau durian busuk ini dimakan pun tak bisa. Menderita awak dibuatnya. Kalau kena kepala mati awak itu dibikinnya. Dimakan tapi kalau bisa dimakan masih mending. Sambil nangis awak dibuka bisa sembuh kali awak kan. Ini enggak. Dimakan pun tak bisa kena busuk. Kalau durian busuk itu jatuh bukan pada waktunya. Jadi kalau ada durian jatuh, belum waktunya jatuh, busuk lah itu. Ini kita ini kemarin jatuh satu, udah segini, Ustaz Musli, udah sebetis, sedih kali kurasa. Saya omelin anak-anak, siapa yang menjatuhkan ini? Udah bapak tunggu-tunggu kalian jatuhkan pula. Enggak pak, enggak, ini jatuh dia. Padahal saya tahu jatuh sendiri. Aduh ini pasti busuk dalamnya nih. Udah sebetis. Aduh, ditungguin dari putiknya mulai dari segini pak udah saya mulai ada putiknya itu udah segini jatuh. Aduh, kapan nggak jadilah nanti makan durian nih gitu ya. Pasti busuk. Jadi kalau jatuh bukan pada waktunya berarti busuk. Masih 2 bulan lagi jatuh dia sekarang, busuk lah itu. Nah, orang-orang yang jika diajak melakukan kebaikan ia akan serta-merta curiga dan bersikap buruk. Bahkan mengungkit kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Ini macam awak juga lah ini dah. Jadi kalau datang orang ngajak, gimana pak ini. Kalian ini dikit-dikit proposal. Dikit-dikit proposal. Nggak capek kalian bikin proposal terus. Apalagi rupanya yang rusak di musola kita itu. Kalian rusakin dia. Kayaknya baru tahun lalu saya ngirim infak keramik. Sekarang udah pecah lagi. Kau apain rupanya? Kawan belum menjelaskan isi proposal, udah langsung kena semprot dia. Kaget pula dia. Udahlah, kalian ini tak ada kerjaan kurasa. Dikit-dikit proposal, dikit-dikit proposal. Padahal maksud kawan ini mau acara yatim duafanya nih. Tapi lihatnya ada proposal, ini pasti masjid lagi, pasti masjid. Curiga aja bawaannya. Nah itu durian busuk lah itu.
Jadi baratnya belum waktunya memberikan komentar, belum disampaikan isi hajat mau datang ini, udah nyemprot duluan. Wah, ini ya Allah, ini karakter durian busuk. Sekali lagi ini kitanya nih, kita pun sering kali gitu kan Pak. Jadi apalagi kalau datang assalamualaikum, ya tuh minta deh ini dah. Assalamualaikum, kita jawab juga enggak. Alah, ini pasti lagi nih pengemis, peminta-minta lagi nih. Taunya tetangga. Baru mati kita. Saya pengalaman ini Pak Icon nggak pernah lupa. Saya waktu pertama kali bangun dinamika umat itu tahun 2003-2004 itu ke Ganesha itu nggak pernah lupa saya. Karena dulu itu masih saya jemput sama istri kalau ada berinfak. Pak Tanjung jemput ke rumah, ya. Pakai mobil yang hijau-hijau dulu itu, putar. Saya di mobil, istri turun. Saya lihat dari spion. Ini nggak pernah lupa saya ini. Tapi nggak pernah saya salahkan orang ini, enggak. Ini memang ini kan soalnya kondisi yang membuat. Kok lama kali lah mau ngambil infak ini. Padahal udah janjian. Masih di depan pintu aja. Nggak biasanya lama begini. Saya tengok apanya lamanya. Begitu datang, lama kali deh. Itu bang, kenapa rupanya? Dikiranya aku pengemis. Kenapa? Udah assalamualaikum. Enggak. Jawabnya dari dalam gitu. Assalamualaikum. Enggak. Assalamualaikum. Enggak dulu. Rupanya dikiranya ibu itu yang minta-minta. Jadi enggak. Saya Bu Tanjung. Astagfirullahaladzim. Kata, mohon maaf Ibu. Waduh, mohon maaf, saya kira tadi yang minta-minta. Kayaknya kau cocok tampangnya, aku bilang begitu. Kayaknya cocok tampang kau, makanya dikira. Allah ya Karim. Kita pun sarankan begitunya kan. Kalau ada ucapan assalamualaikum bukannya, padahal kan berdoa dia, assalamualaikum, keselamatan buat kalian di rumah ini. Enggak, kita bilang begitu. Kadang jawabnya pun malas kita. Alah, ada maunya ini. Palingan Bu RT, begitu kan. Ini durian busuknya kita ini. Padahal dia ngedoain. Masyaallah. Saya ambil satu ayat ini, sebenarnya di ayat 264-nya yang paling ini. Tepatnya cuma panjang ini. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Kita sedekah tapi disakitin. Itu kan? Atau kita enggak sedekah malah ngomongnya banyak. Jadi kalau ayat berikutnya itu ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u shadaqati bil manni wal adza. Jangan ikuti sedekahmu itu dengan perkataan yang menyakitkan dan mengungkit-ungkit. Jadi busuk nanti kita, kira-kira begitu loh Pak. Ya Allah, mudah-mudahanlah kita ini. Kadang kita berpikir kalau diajak orang berbuat baik seakan-akan kebaikan itu buat orang lain. Padahal perbuatan baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Tapi kita kadang belum sampai ke sana, gitu ya. Saya kadang juga begitu. Ya Allah ya Karim. Baik. Yang keempat, kita singkat-singkat aja nih. Kalau menengok macam ini, ya Mister Jalu, kapan kita makan durian kan? Kadang lupa kalau asam urat. Tapi kadang inilah, sekarang ini kalau beli kita satu, takutlah sama. Tapi udah bisa sekarang beli kita yang paket-paket yang segini itu apa namanya itu Pak? Pack-pack gitu kan? Yang sudah diolah itu. Jadi sekarang awak menghilangkan kerinduan sama durian ini supaya bisa membatasi. Beli yang sudah di pack-pack segini itu, yang 15.000. Kalau begini kan beli satu, tak tahan awak. Begitu malamnya bengkak. Udah bengkak begitu, diomelin sama bini pula lagi. Abang sih udah dibilang nanti jangan. Udah bengkak kau asam urat, diomelin pula sama istri kan. Makanya sekarang jadi belinya yang segini 15.000, tapi tersembuhkanlah rasa rindu sama durian itu Pak. Ini namanya durian matang. Allah. Orang-orang yang mudah dan apresiatif terhadap setiap ajakan kebaikan, membangun umat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, baik harta, ilmu. Jadi kalau saya bilang itu Pak Icon ya, kalau durian matang itu Pak, angin berhembus sepoi saja jatuh dia Pak. Jatuh. Kenapa? Udah matang.
Kalau kambing berantem, kesenggol pohonnya, bum, jatuh, udah matang. Kita tengok nih, jatuh, bum, matang. Karena udah matang. Saya mengenal baiklah jamaah kita semua. Setelah 20 tahun ngurusin yatim duafa di yayasan itu, saya menemukan banyak orang durian matang ini, Pak. Yang hanya dikirimkan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, ini acara ini, bum, bum, berjatuhan. Kayak kemarin saya kirim buletin edisi 179. Judulnya seperti yang saya taruh di depan. Nanti Pak diambil Pak di depan. Habis waktunya, Masya Allah. Satu lagi. Ini peringatan habis waktu. Buletinnya nanti ada di depan. Tolong dibaca nanti. Itu saya kirim softnya itu Pak, sekitar 50 donatur yang berinfak berzakat di yayasan itu saya kirim. Itu tadi Pak, matang. Jadi balasannya itu jatuh dia, tak, bras, bum, bum, berjatuhan, karena udah matang. Nggak perlu datang bawa proposal, nggak perlu, cuma WA saja jatuh. Karena kalau durian matang itu kesenggol di kita jatuh dia. Orang kalau sudah dermawan itu Pak, nggak usah panjang lebar, nggak usah pakai proposal. Malah kesel apa nih? Nggak usah pakai proposal. Ada apa rupanya? Sana, datang, iya kan? Beres urusan itu. Allah ya Karim. Ini durian matang. Kalau durian matang itu ditiup angin sepoi saja pun jatuh dia. Nah, sama dengan kalau kita durian matang, dari wajahnya aja, ini dari mana? Dari Merdeka nih. Oh ya, ada apa rupanya? Wah, langsung bam jatuh. Masalah banyak kecilnya itu, jumlahnya itu relatif sesuai kapasitas masing-masing. Tapi kan mengapresiasinya itu Pak, gitu. Apresiasinya itu yang kita ini kan. Mudah-mudahan kita durian matang lah. Jadi ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orangnya itu segera kalau diajak berbuat baik itu langsung nyambut gitu. Wah, saya juga belum nyanggup ini kalau yang begini nih. Jadi kalau setiap ada kegiatan yang positif langsung nyambung dia. Yusari'una fil khairat itu orang-orang yang cepat tanggap dia. Oh, cepat tanggap jadi ACT pula lagi nanti. Bukan ACT, cepat tanggap. Oh, ada apa rupanya? Oh, langsung. Just. Nah, sekali lagi masalah jumlahnya itu nomor 2-nya, tapi sikap kita meresponi setiap ajakan kebaikan itulah ukurannya Pak. Jadi kalau Pak Kiai Didin selalu bilang, tandanya orang kaya itu bukan dari mobilnya katanya, tapi dari sedekahnya. Dari mana? Orang kaya enggak dia? Coba tengok zakatnya berapa? Bukti, infaknya berapa? Nah, dari situ kekayaannya. Kalau masalah mobilnya pula, bisanya mobil dipinjam kan? Mantap kali, dah pakai Alphard dia, mau kaya dia, ntar dulu. Bisa nggak sewa Alphard sehari Pak? Bisa ternyata. Kadang kita enggak. Kalau udah datang, ini kayaknya di infaknya banyak nih. Ini alhamdulillah nih jamaah. Ternyata enggak juga, cuma biru-biru aja gitu kan. Ada. Makanya jangan salah kita Pak. Saya selalu ngambil pelajaran dari durian. Durian ini Pak, ini salah satu kita jangan don't judge book by the cover. Oh, katanya orang Batak begitu. Jangan pokoknya. Saya kalau ngomong bahasa Inggris ada Mr. Jalu tambah semangat saya. Pasti ntar itu bacanya salah. Iya, saya juga tahu tuh kan. Jadi durian ini ngasih pelajaran kita jangan nilai orang dari luarnya. Durian itu siapa bilang nggak tajam Pak? Kalau ngeliat luarnya, tapi jangan lihat luarnya, dalamnya yang sedap. Kadang kita ketipu sama luarnya, ketipu sama ini. Apalagi kalau rambutnya agak gondrong, pakai serban-serban, pakai tasbih, keluar pisau dari sini. Lagi ribut Gus Samsudin sama pesulap merah. Saya akhirnya nonton juga videonya. Seru juga. Karena selama ini termasuk saya yang ketipu kan. Ngebul kepalanya, setannya keluar, jinnya keluar. Ternyata ada obatnya. Digesek-gesek bisa ngebul. Ternyata udah diselipin di sini. Astagfirullah. Ketipu kita rupanya sama dukun. Dan jangan main-main ya Pak. Sudah ada perhimpunan dukun se-Indonesia. Asosiasi apa? Asosiasi dukun se-Indonesia. Makanya yang paling marah sekarang si Marcel ya namanya. Lagi dilaporkan sama Asosiasi Dukun Indonesia. Kenapa? Apa namanya itu? Orderan jadi sepi. Sejak dibongkar rahasia dukun,
Mereka nggak dapat orderan karena udah ketahuan triknya, ternyata tipuan. Astagfirullah, Allahumma sholli. Yang kesal dia itu pakai serban, pakai salawat dulu, pakai ayat Al-Quran, tapi kan saya pernah memang yang kelapa itu memang pernah saya ini Pak, kelapa itu begitu dituangkan, peruduk ada beling, ada ini, ada ini, ada ini. Ini santet ngeri kali nih. Inilah yang ada di perut bapak tadi itu. Saya pernah dulu di kampung ini kan itu Pak. Ternyata begitu dibuka triknya, oh atasnya udah dilobangin. Udah dimasukin duluan ke situ. Alamatil. Ketipulah kita sama dukun ini. Astagfirullah. Makanya dukun sekarang pada protes, dilaporkan Marcel ke polisi. Karena apa? Dianggap telah menghina perdukunan di Indonesia dan proyek mereka apa namanya orderan dukun turun drastis. Yang paling ngeri sekarang pula ada pula katanya turunan Habib, tapi pendukung perdukunan. Entah siapalah namanya itu. Masya Allah. Saya dapat ini di Facebook. Kalau ini malulah saya. Mungkin malulah kita semua Pak sama bapak ini. Tak mampu Pak. Saya sampai berlinang air mata, ya Allah. Pantaslah dia masuk surga ini. Ini coba. Apa katanya? Khusus anak yatim gratis. Jualannya Pak cuma es cendol. Berapalah dapatnya cendol itu keliling dia seharian. Kalaupun lunak habis ini seharian ini Pak. Berapalah dapatnya itu. Tapi bisa dia bikin tulisan khusus anak yatim gratis. Mulianya loh orang macam ini. Enggak. Kayaknya enggak pantas kita masuk surga sebelum dia masuk surga ini. Terakhir, karena waktunya habis. Ini durian runtuh. Durian runtuh. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri di saat gembira atau pencitraan sehingga berlebihan membagi rezeki kepada orang lain yang menyusahkan diri dan keluarganya. Ini perumpamaannya nih Pak. Pernah dengan durian runtuh saat musli kan? Macam durian runtuh gue tengok kawan tuh. Kenapa rupanya? Apalagi? Begitu dia sadar, ongkos pulang pun tak ada lagi. Sampai di rumah dimarahin. Mana bang? Tadi ku sedekahkan. Rupanya diangkat-angkat sama orang. Kalau Pak Jalu itu, kalau udah begini urusannya lapang, orang paling lapang secandra loka. Datang lagi Luman. Kalau Pak Jalu itu kalau diajak bersedekah, dia itu orang paling dermawan sekahuripan. Datang lagi Pak Samsul. Kalau Pak Jalu itu diangkat lagi kan, ATM. Pulang-pulang tanya sama bini, mana bang? Tadi aku udah sedekah berapa? Semuanya. Pulang. Tidur di emperan kawan tuh. Udah nggak usah masuk lagi malam, tidur di luar. Ini namanya durian runtuh. Mungkin kurang tepat, tapi ini yang saya pahami. Artinya kadang ada saatnya kita karena tak mampu saking gembiranya dapat rezeki mungkin, atau mungkin ya sebentar lagi ada mau cari presiden atau jadi yang mencalon kepala desa. Awak kan punya adik dulu calon kepala desa di Jampang itu. Bukan lagi habis ininya, bangkrut. Karena waktu pencalonan tukang bakso datang semua, tukang ini datang semua, makan semua gratis. Tak menang. Bukannya lagi habis, jebol. Tadinya kalau macam durian runtuh, habis. Allah. Jadi sengaja saya kutip Bang Kakban ini. 2 bulan lalu rumahnya ketimpa sama pohon durian depan rumahnya. Masuk TV tipuan, fotonya ada cuma saya nggak tampilin. Begitu ketemu di kampus, Bang, kemarin abang masuk TV. Iya, kalau orang dapat durian runtuh, kalau aku durian roboh katanya. Kenapa rumahnya hampir separuh depannya itu hancur karena duriannya roboh, nggak ada buahnya, pohonnya doang. Kalau orang dapat durian runtuh, kalau aku durian roboh katanya. Kan saya ingat ini. Tadinya dalam ceramah yang tadi itu yang nomor 5 ini nggak ada. Tapi setelah ketemu Bang Kakban, saya bikin nomor 5, durian runtuh. Allah ya Karim. Dan ini pedomannya Pak. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ternyata memang terlalu royal itu pun tak boleh. Durian runtuh itu tak boleh, menyusahkan kita nanti. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan. Nah itu tadilah runtuh
habis, buat makan di rumah tak ada lagi, anak udah nangis, susu tak ada, tapi tadi kan disanjung-sanjung, telinganya jadi bengkak ini. Tak kuat disanjung, habis. Wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka adalah pertengahan antara keduanya saja. Pertengahan, kalau di sini dermawan atau kata ulangnya, di sini boros, di sini kikir. Di tengah-tengahnya apa? Dermawan. Makanya yang dituntut itu kan kedermawanan, Pak. Jadi kalau sebelah kanan itu ekstrim kanan namanya boros, ekstrim kiri namanya bakhil, kikir. Di tengah-tengahnya dermawan. Dan yang disuruh itu kita adalah dermawan. Baik, sekiranya kita bukanlah pohon kurma yang berbuah sepanjang musim, setidaknya menjadi durian matang yang mudah jatuh di hembus angin. Janganlah seperti durian tak berbuah pada musimnya, atau durian mentah yang hanya bisa dilihat saja. Jangan pula macam durian busuk yang membuat derita, atau durian runtuh yang bisa berujung sengsara. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita ilmu, bisa mengambil pelajaran, dan kita salam selalu dan terima kasih kepada para jamaah, para donatur yang sudah berinfak berwakaf ke Masjid Raya Telaga Kahuripan. Begitu juga ke Bukit Dinamika Umat. Sana ada 60 anak yatim duafa kita, Pak, tinggal di asrama. Jadi yang ada berasnya itu di rumah 2 karung, 1 karung kirimlah. Gitu ya, 1 kirimlah sana. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita. Tak bisa kita rutin seperti pohon kurma, setidaknya ya musiman aja lah. Setidaknya setiap bulan atau sekali sebulan, sekali 3 bulan, sekali setahun, setidaknya pas musimnya sajalah. Musimnya itu sebenarnya kita sekali sebulan musimnya. Itu pada saat gajian itu musim namanya, Pak. Jadi pada saat, nggak bisa tiap hari, ya pas musim gajian aja. Di situ kita ini. Nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan pas kita musim gajian, berinfaklah dimanapun. Yakinlah tidak akan berkurang harta kita karena sedekah, tapi akan bertambah dan bertambah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadallahu ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Nah, itu penutupnya, Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.